Halo teman-teman semua. Kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, kelebihan pendekatan basis data, resiko yang menyertainya, dan juga database lifecycle. Nah, untuk presentasinya kali ini akan dipresentasikan dari kelompok kami yang beranggotakan Andrea Nanjanuridan, Noval Muhammad Fadilah, dan juga Muhammad Afif Sidik. Silahkan disimak ya teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama ada konsep basis data. Basis data atau database merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengolah data secara terstruktur agar dapat diakses, diolah, dan digunakan dengan efisien. Dalam dunia modern, hampir semua sistem informasi bergantung pada basis data untuk menyimpan dan mengelola informasi secara efektif. Definisi dari basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan didesain untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Basis data digunakan untuk mengorganisir informasi agar lebih mudah diakses, dipelihara, atau dikelola. Jadi secara lebih teknis, basis data adalah kumpulan data operasional yang tersusun secara sistematis dan dikelola menggunakan metode tertentu sehingga dapat diakses dengan cepat dan akurat. Basis data digunakan oleh individu, perusahaan, dan organisasi yang memerlukan sistem penyimpanan informasi yang aman dan terstruktur. Lalu ada fungsi dan tujuannya juga, yaitu pertama, menyimpan data secara terstruktur, yang kedua mempermudah akses data, yang ketiga menjaga konsistensi dan integritas data, yang keempat mendukung pengambilan keputusan, dan yang kelima meningkatkan efisiensi operasional. Ada pula komponen dari basis data yaitu hardware, software, dan user. Tapi user itu dibagi menjadi 3 lagi ya teman-teman, yaitu database administrator, programmer, dan juga end user. Proses file tradisional merupakan metode penyimpanan dan pengelolaan data tanpa menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS. Kelemahannya yaitu duplikasi dan inkonsistensi data. Data tersimpan di banyak file dapat menyebabkan perbedaan informasi dan penyimpanan yang boros. Yang selanjutnya sulit diakses karena tidak ada cara cepat untuk mencari atau mengambil data. Yang selanjutnya keamanan lemah. Karena tidak ada kontrol akses, data mudah dimodifikasi oleh siapa saja. Yang selanjutnya bergantung pada aplikasi. Jika program file berubah, maka format file harus disesuaikan. Yang selanjutnya sulit dikelola. Menambah atau mengubah data membutuhkan banyak usaha dan waktu. Tidak ada sistem recovery. Jika file rusak, tidak dapat dipulihkan. Yang selanjutnya, pendekatan basis data merupakan cara mengatur, menyimpan, mengambil, dan mengelola data secara sistematis dan efisien dengan menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS. Kelebihannya yaitu mengurangi redundansi dan duplikasi data karena data tersimpan secara terpusat sehingga tidak ada penyimpanan ganda yang memboroskan penyimpanan. Meningkatkan konsistensi data. Perubahan data di satu tempat otomatis diperbarui di seluruh sistem untuk menghindari inkonsistensi. Yang selanjutnya, akses yang lebih mudah dan cepat. Yang selanjutnya, keamanan yang lebih baik. Dan yang terakhir, integritas data terjaga. Karena dengan keamanan yang kuat, data lebih akurat dan tidak ada duplikasi data yang tidak diinginkan. Baik, melanjutkan materi dari teman saya, yaitu selanjutnya ada resiko pendekatan basis data. Resiko pendekatan basis data adalah kemungkinan terjadinya kerugian dalam memakai pendekatan basis data. Yang pertama ada lebih mahal, karena sistem membutuhkan sumber daya yang tinggi. Lalu proses backup memakan cukup waktu karena file yang dicakup banyak gitu. Lalu yang ketiga ada bila ada akses yang tidak benar, maka kerusakan mungkin akan terjadi gitu. Lalu yang keempat, sistemnya lebih rumit sehingga memerlukan orang ahli. Nah, lalu selanjutnya ada database lifecycle. Database lifecycle adalah siklus yang menelusuri riwayat basis data dalam sistem informasi. Yang pertama ada planning, menentukan tujuan dan kebutuhan basis data. Lalu analisis, mengumpulkan aturan bisnis, hubungan, dan jenis data yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada desain, seperti perancangan IRD, tabel hubungan, dan atribut data, serta pemilihan DBMS. Lalu ada implementasi,
membangun database memakai SQL dan menghubungkannya ke aplikasi gitu. Terus ada testing, pengujian operasional, lalu ada maintenance yaitu pemeliharaan, dan yang itu adalah yang terakhir. Terima kasih, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.